Hai, kembali lagi bersama aku Aya. Sebagian besar mahasiswa pasti pernah mengalami yang namanya buta arah. Bukan buta arah yang gitu, tapi lebih kepada bingung next step-nya tuh harus gimana. Karena kita nggak ada guidance book-nya kan pas kuliah. Nah, apalagi pas udah tertempa realita tiba-tiba semester 7 dan topik yang dibicarakan ya skripsi lagi sampai ngomongnya skripsi terus, dan semua orang nanyain kapan kamu lulus, kapan kamu sidang. Apalagi terasa semakin pressure ketika ditanyain lo udah bab berapa, bingung kerja skripsi gimana. Caranya adalah dengan metode pacari teman kerja. Oh wow, what is that? It's a new concept guys. Oke, sebelum kita mulai mungkin disclaimer dulu bahwa semua yang aku sampaikan di sini itu berdasarkan pengalaman pribadi aku dan juga hasil diskusi dengan teman-teman aku dari beberapa universitas dan juga dengan jurusan yang berbeda-beda. Yang pertama, pahami persyaratan dan aturan penulisan skripsi. Oke, nah untuk persyaratan mungkin lebih kepada sebelum kalian memutuskan untuk mengambil skripsi di semester tersebut. Tapi kalau case-nya di kampus aku, kita punya beberapa persyaratan dan salah satu syaratnya itu masih bisa kita jalankan bersamaan dengan ketika kita mengerjakan skripsi. Nah, salah satu syaratnya itu kalau di jurusan dan kampus aku itu kita harus punya 3 sertifikasi keahlian, terus kita juga harus punya sertifikat TOEFL dengan minimal skor berapa gitu aku lupa. Nah, di situ tuh kita kalau misalnya 2 ini masih ongoing gitu ya, baru kepenuhi setengah doang, itu tetap masih bisa kita ikuti untuk skripsinya. Nah, di sini kalian harus aware sama persyaratan tersebut. Mungkin kalian bisa notes di HP atau di sticky notes atau di buku kalian syarat apa aja yang harus dipenuhi untuk pengambilan matkul skripsi. Jangan sampai kalian gak aware dan jadi bikin telat untuk pengambilan skripsinya. Nah, setelah kalian bisa mengambil matkul skripsi, kalian bisa baca buku pedoman atau panduan penulisan skripsi. Kalau di jurusan dan di kampus aku juga diberikan buku pedomannya. Dan aku juga nanya beberapa teman aku yang beda univ dan jurusan tuh, mereka juga dikasih semacam pedomannya gitu. Emang sih nggak terlalu membantu gitu ya untuk pedomannya, karena kan dia cuma kayak bab 1 isinya apa yang harus dicantumin apa. Cuman di situ kalian lebih punya istilahnya blueprint lah ya, kayak gambaran kasarnya skripsi itu tentang apa dan apa yang harus kita tuliskan. Next, kalau misalnya kalian udah memenuhi syarat, sudah baca buku pedomannya, yang kedua adalah cari wujud skripsi itu kayak gimana. Aku yakin semua kampus punya yang namanya repository. Nah, teman-teman bisa coba cari tahu gimana cara akses ke website repository kampus teman-teman. Terus teman-teman bisa cari skripsi kakak tingkat yang sejurusan dan juga kalau bisa dengan topik yang emang teman-teman minati. Jadi, di sini tujuannya adalah kalian bisa baca skripsi cutting kalian supaya kalian lebih punya gambaran nih. Oh, ternyata cara nyusunnya seperti ini. Oh, cara misalnya kalian nggak tahu cara kutipan gimana, nah itu bisa terlihat. Di situ kalian juga bisa menemukan ide-ide baru atau misalnya nemu jurnal yang cocok nih, terus kalian download dan kalian baca. Setelah kalian tahu wujud si skripsi ini tuh seperti apa dari bab 1 sampai bab 5 sampai daftar dalam lampirannya, langkah selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah tentukan topik dan judul penelitian. Nah, di tahapan ini teman-teman tuh udah bisa mulai kebayang-bayang kira-kira
judul nanti dulu deh, mungkin topiknya dulu, kayak kira-kira mau topik di bagian apa. Kalau misalnya aku kan bilang akuntansi ya, kayak ada CSR lah, atau akuntansi manajemen lah, atau apa. Nah itu kalian bisa mulai tentukan mau lebih ke arah yang mana. Nah syukur-syukur kalian udah bisa menyusun judulnya dan tahu nih kira-kira metodenya apa, kuantika atau kualika. Nah itu bisa coba kalian brainstorming dulu tuh sendiri, kira-kira apa yang mau saya teliti, seperti itu. Oke, next. Setelah kalian menentukan topiknya lah, minimal ada topik lah mau apa gitu ya, kalian bisa berenang di kolom jurnal. Nah, kalian bisa akses jurnal itu dari Google Scholar, atau misalnya kampus kalian tuh menyediakan udah berlangganan nih untuk beberapa platform penyedia jurnal kayak Emerald dan lain sebagainya. Kalian bisa cari tahu ke perpus kampus teman-teman semua. Nah, setelah teman-teman cari-cari nih jurnalnya berdasarkan topik atau judul yang spesifik, mungkin udah ada gambaran. Nah, di situ teman-teman coba cari sebanyak 10 jurnal yang bisa mendukung penelitian teman-teman. Kayak kalau misalnya udah dibaca itu cocok, itu jangan lupa di highlight, di notes, terus disimpan, dinamain kalau bisa, dan dirangkum untuk semua metodenya kah atau resultnya, itu yang penting. Nah itu coba kalian take notes ketika baca jurnal. Nah setelah kita misalnya menemukan 10 jurnal dengan topik yang relate dengan yang kita mau teliti, itu bisa kita cari gap research-nya, kayak perbedaan hasilnya kah, perbedaan sampelnya, bisa kalian temukan tuh ketika kalian selesai baca jurnal. Nah syukur-syukur kalian menemukan satu jurnal internasional yang terakreditasi, dan di situ biasanya ada bagian saran. Nah saran itu bisa kalian gunakan untuk penelitian selanjutnya. Setelah pusing baca jurnal, apalagi dalam bahasa Inggris itu ya, pusing deh. Nextnya adalah kalian bisa konsul. Nah biasanya kan kita bisa pilih dosen pembimbing yang kita mau, atau di assign sama dari fakultas kamu gitu ya. Nah setelah kamu dapat dosen pembimbing, udah kenalan sama dosennya ya, udah basa-basi dulu, kalian bisa deh langsung jadwalkan untuk bimbingan pastinya. Nah itu nextnya kita bisa konsultasikan nih apa yang sudah kita baca, kita temukan ke dosennya, apakah dosennya menyetujui atau ada saran maupun masukan buat penelitian kamu ini. Nah di notes ya teman-teman, tiap dosen itu beda-beda. Ada yang sistemnya payung, kayak dia tuh maunya ada variabel yang sama di anak bimbingannya, atau ada tipe dosen yang kayak yaudah terserah kamu aja mau gimana. Nah itu mungkin makanya kita perlu banget nih konsultasikan dulu ke dosen pembimbingnya, supaya nanti kalian jangan sampai udah bikin jauh-jauh ternyata tidak di ACC sama dosen pembimbingnya. Yang terakhir, setelah kalian melewati beberapa tahapan itu, yang pastinya adalah yang penting itu berdoa dan kerjakan. Karena kalau misalnya udah ngikutin tahapan-tahapan yang udah aku sampaikan, tapi kalian ujung-ujungnya nggak kerjakan, kayak buat apa? Kalian bisa berdoa kepada Tuhan dan minta restu sama kedua orang tua untuk kelancaran pengerjaan skripsi ini. Dan pastinya jangan lupa untuk dikerjakan, dicicil dulu guys. Misalnya hari ini lagi mood cari jurnal, oke silakan cari jurnal. Kalau hari ini lagi mood cuman drafting bab 1 sampai bab 5, oke silakan, boleh. Yang penting setiap harinya itu ada progres. Jangan sampai teman-teman kayak gampang, bisa kok, terus kalian tunda, deket sama deadline pengumpulan seperti saya. Oke, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan, 6 tahapan gimana cara menjalin hubungan baik dengan skripsi. Maksudnya 6 tahapan untuk memulai skripsi kalian. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Kalau misalnya ada pertanyaan maupun ada saran nih, kira-kira next video mau apa, jangan lupa tulis di kolom komentar. See you on my next video, bye!